Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin gimana caranya bisa tetap cuan meskipun kita salah pilih saham. Pasti video ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Pasti kita semua masih ingat ya gimana pergerakan harga saham-saham teknologi di tahun 2021. Mau itu big caps, mid caps, atau sampai small caps, itu hampir semua naiknya gila-gilaan. Dan mungkin supaya merefresh ingatan kita semua, gue akan tampilin dua emiten teknologi yang spektakuler di tahun 2021 dan cukup liquid, yaitu Arto dan BBYB. Arto yang di sini di awal tahun 2021 itu harganya masih di sekitar 3.600-an dan di akhir tahun 2021 harganya sempat menyentuh di range 17 ribuan yang artinya naik 370% dalam waktu 1 tahun. BBYB ini lebih spektakuler lagi karena di awal tahun itu harganya masih di sekitar 300-an, terus di akhir tahun 2021 harganya mencapai 2.800-an. Yang artinya dalam waktu 1 tahun itu naiknya lebih dari 830% atau 8 kali lipat. Terus mungkin gue mau kasih contoh lain, kalau tadi kan dari sektor teknologi ya, sekarang gue mau ambil dari sektor mining, yaitu khususnya batu bara. Mungkin kita masih ingat juga ya gimana rally-nya emiten-emiten itu dari akhir tahun 2021 sampai mungkin kayak sekarang ini ya, pertengahan tahun 2022. Gue juga akan pakai contoh sahamnya, mungkin kita lihat ITMG ya, dari harga 19.000 naik sampai ke 35 ribuan, yang artinya itu plus 73% dalam waktu 5 bulan. Lalu tetangganya yang bagus juga yaitu Adaro naik dari harga 2.100 sampai ke 3.300-an. Artinya kalau kita hitung-hitung itu plus 57% dalam waktu yang sangat singkat juga, yaitu cuma 5 bulan. Terus setelah lihat dua contoh tadi, pasti kayak pada FOMO gitu ya. Lihat, wah sektor teknologi dan sektor batubara ini bisa ngasih cuan yang besar. Enak banget berarti invest di saham. Iya, benar. Invest di saham itu sangat-sangat menarik ya menurut gua pribadi dan bisa kasih kita cuan sangat besar. Ya, tapi ada catatannya nih. Tapi untuk cuan sebesar itu, kayak contoh-contoh yang tadi kita bahas, itu kita harus memilih dan berinvestasi di sektor yang benar. Memang invest saham itu menarik, tapi nggak semua saham itu bisa mengasih return kayak yang tadi kita sebutin. Ya, ada saham yang udah 5 tahun ya di situ aja, atau bahkan udah 10 tahun bukannya naik, dia malah turun. Ya, jadi bukan hanya kita kehilangan uang karena capital loss, tapi kita juga kehilangan waktu ya, opportunity loss. Nah, kenapa tadi itu gue kayak garis bawahi banget gitu ya, gue mention banget tentang pilihan sektor. Karena gini, ketika sebuah sektor itu memang lagi bullish, lagi hype gitu ya, lagi bagus, menurut gue mayoritas saham-saham yang menjadi anggota sektor itu pun akan ikutan naik. Bukan hanya saham-saham bagus aja di sektor itu yang akan naik, tapi saham-saham yang mungkin kurang bagus itu bisa ikutan naik juga karena kedorong oleh sektoralnya. Dan dulu juga gue pernah dengar analogi yang cukup bagus menurut gue, yaitu ketika air laut pasang, ketika air laut naik, bukan cuma ikan yang bisa berenang lebih tinggi gitu ya, bukan cuma ikan yang bisa naik untuk berenang, even bungkus ciki yang ngambang di laut itu pun bisa ikutan naik. Gue pribadi cukup setuju dengan analogi ini dan memang applicable ya untuk diterapkan kalau kita ngomong investasi, khususnya investasi saham. Dan mungkin supaya lebih enak, gue akan ngomong pakai contoh ya, khususnya di emiten batubara ya. Kalau kemarin itu harga batubaranya naik, kita tahu karena supply demand ya, karena perang Rusia dan Ukraina, supply-nya terbatas, sedangkan demand-nya tetap atau bahkan cenderung meningkat, itu pasti menyebabkan harga batubara naik. Nah, harga batubara naik ini nanti implikasinya adalah ke earnings perusahaan-perusahaan batubara yang nantinya akan meningkat ya, growth-nya jadi kelihatan bagus, so valuasinya pun akan ikutan naik. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita hitung gitu ya, harga jual batubara di range 100 sampai 120 dolar, itu emiten batubara udah cuan cukup banyak gitu ya. Nah, karena kejadian perang dan supply yang terbatas ini, harga batubaranya itu sempat menyentuh di atas 400 dolar. Nah, sekarang coba bayangin kira-kira gimana earnings perusahaan-perusahaan batubara di tahun 2022. Pastinya akan sangat-sangat tinggi, dan dari sini kita bisa tahu, oh, sektor komoditas ini memang lagi panas, khususnya batubara ya. Ini lagi hot banget.
Ya udah, kalau misalkan kita udah bisa lihat seperti itu, kita tahu begitu, ya fokus aja untuk invest atau trading di emiten-emiten batubara. Dan yang ketiban rejeki, ya bukan cuma emiten-emiten big caps yang labanya bisa naik dan rutin membagikan dividen, even emiten yang berhubungan sama batubara yang baru-baru ini mengganti nama, ini bisa ikutan naik. Tapi gue mau disclaimer dulu ya, gue nggak bermaksud untuk menjelekkan atau ngepom-pom sebuah emiten. Ini hanya contoh aja, ya mungkin kebetulan contoh yang gue ambil adalah emiten-emiten ini gitu ya. Tapi pasti teman-teman di sini udah cukup wise gitu ya untuk melakukan penjualan atau pembelian harus didasarkan analisa pribadi masing-masing. Emitennya adalah IATA. IATA ini baru aja mengganti namanya dari PT Indonesia Transport and Infrastructure (TBK) ya IATA berubah menjadi PT MNC Energy Investment. Tikernya sih sama-sama IATA, jadi dia itu ganti nama kurang lebih di Maret 2022 ya. Pas itu, kalau kalian lihat chartnya di samping sini, harganya itu masih di range sekitar 180-an. Terus setelah ganti nama, kurang lebih 1 bulan kemudian gitu ya, di April 2022, harganya itu mencapai 300. Yang artinya mengalami kenaikan sebesar 66% hanya dalam waktu 1 bulan. Bayangin, 1 bulan plus 66%. Apakah kinerjanya sudah terlihat? Ya belum. Oke lah, mungkin mereka mengganti fokus bisnisnya gitu, jadi ke energi. Tapi apakah kinerjanya udah benar-benar terbukti? Kan belum. Ini baru 1 bulan loh. Ya pasti laporan keuangan per kuartalnya itu belum bisa kita compare. Ya mungkin nanti di akhir tahun 2022 baru bisa kita lihat. Tapi ya meskipun begitu, IATA ini dapat sentimen positif karena sektoralnya memang lagi hot. Nah, ini sebenarnya yang membedakan gitu ya antara investor dan trader. Kalau investor mungkin mereka harus nunggu laporan keuangan, dianalisa valuasi ini itu. Tapi kalau trader, selama harganya bisa naik, ya udah mereka akan trading di sana karena itu tempat untuk nyari cuan. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa tetap cuan asalkan saham itu berada di sektor yang benar gitu ya. Tapi ya mungkin untuk short term lah, untuk long termnya tetap kita harus balik lagi ke sisi fundamentalnya. Jadi sekali lagi gue harus menekankan pentingnya memilih sektor yang benar untuk berinvestasi dan trading. Dan kalau misalkan kalian bingung gitu ya cara screeningnya, cara milih sektor, bahkan sektor apa aja yang ada di IHSG kalian masih belum familiar, gue saranin kalian download apps Ajaib Sekuritas. Karena di dalam aplikasinya itu udah ada fitur yang membagi berdasarkan sektoral gitu ya. Jadi kita bisa mantau pergerakan naik turun setiap sektornya. Dan kalau misalkan sektornya itu kita pencet, kita akan bisa langsung lihat emiten-emiten apa aja yang termasuk di dalam sektor itu. Jadi lebih enak buat mantaunya. Misalkan nih ya, kalian lagi mau mantau sektor banking atau finance gitu ya. Kalian tinggal pencet aja sektoran, nanti kalian bisa lihat emiten apa aja yang di dalamnya. Terus pergerakan harga setiap emiten itu ada juga di dalam. Jadi kita bisa jauh lebih mudah dalam mantaunya. Plus kalian juga bisa dapetin bonus hadiah saham kalau kalian download dan daftar Ajaib pakai kode Ajaib KV217 yang bisa kalian masukin saat awal pendaftaran. Itu ada bonusnya. Plus ada banyak bonus lainnya, promo-promo dari Ajaib yang bisa kalian lihat langsung di Instagramnya Ajaib. Nah sekarang kalau misalkan kalian udah tahu gitu ya pentingnya memilih sektor untuk berinvestasi atau trading, sekarang pasti muncul pertanyaan lanjutan. Bro, kalau gitu gimana cara memilih sektor yang benar? Sektor apa yang kira-kira akan hype selanjutnya dalam beberapa bulan ke depan? Oke, salah satu tips dari gua yang penting banget supaya kita bisa milih sektor yang benar adalah makroekonomi dan harus bisa melakukan top-down analysis. Karena dengan makroekonomi dan top-down analysis, kita bisa lihat dari kacamata yang lebih besar gitu ya, makronya, kondisi globalnya gimana. Baru nanti dari situ, kita bisa milih sektor yang bagus, yang akan hype. Nah, nanti kalau udah ketemu sektornya, kita tinggal pilih mungkin 1-3 emiten di sektor itu yang kemungkinan bisa naik paling tinggi. Tapi pastinya gue nggak akan bahas makroekonomi dan top-down analysis secara detail di video ini karena durasinya akan kepanjangan ya. Nanti kalau misalkan video ini rame, gue akan lanjutin dengan bahas satu persatu. Yang pertama makro, lalu top-down analysis. Tapi buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video, gue mau kasih pandangan gue kira-kira sektor apa yang menarik di semester 2 tahun 2022, 2023, dan bahkan sampai 2024. Kalau menurut gue pribadi, tahun 2022 ini masih akan jadi waktunya untuk sektor komoditas. Ya pastinya terutama batu bara ya, terutama coal. Sedangkan kalau teman-teman mau invest jangka menengah, menurut gue kalian perlu juga ya punya saham-saham yang berhubungan sama electric vehicle, khususnya
nikel. Lalu untuk tahun 2023 dan 2024, ya ada beberapa kasus, mungkin kalian bisa perhatikan saham-saham konstruksi sama properti. Lalu kalau misalkan nanti suku bunganya ternyata turun, mungkin teman-teman boleh mulai lirik lagi saham-saham di sektor teknologi. Karena kalian bisa lihat sendiri lah ya, gimana spesialnya Buka dan Goto diperlakukan, bisa langsung masuk IDX 30, LQ45, dan lain-lain. Dan menurut gua pemerintah memang lagi mau fokus untuk jadiin emiten-emiten teknologi ini big caps, ya supaya Indonesia ini bisa jadi mirip-mirip kayak Nasdaq yang isinya banyak saham-saham teknologi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk kita semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.